segala kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bersama dengan kami. Kami sungguh bersuka cita bahwa hari ini kami boleh berbakti kepada-Mu, mendengar akan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengambil alih, sehingga firman yang ditaburkan pada hari ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan menjadi benih yang Kau sirami senantiasa dengan firman-Mu, sehingga benih itu bertumbuh menjadi besar di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja saat ini tutup semuanya dengan darah yang kudus. Engkau segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, yang ingin mencuri firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami usir dari setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pemain musik. Terima kasih semuanya yang sudah membantu untuk menggemburkan tanah-tanah menjadi tanah yang subur. Hari ini persis tanggal 31 Agustus. Besok mulai masuk bulan ber 4 bulan lagi Desember kita merayakan Natal lagi. Sepertinya baru kemarin kita semua ingat pada waktu Natalan, waduh banjir besar di mana-mana ya, kita nyemplung. Nah, karena ini bukan panggung sandiwara, bukan panggung politik. Di sini tempat kita belajar untuk firman Tuhan. Saya berterima kasih pada Pak Tony yang memberi kesempatan untuk share firman Tuhan. Pak Tony ini hikmatnya besar luar biasa. Sebelum ada royalti mengenai lagu-lagu, di tempat ini sudah dimulai lagu-lagunya tidak direkam ya. Kemudian kita kan tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ternyata 2 minggu ini Pak Tony membawa kita berdoa untuk negara dan bangsa ini. Jadi kita semua patut berkomitmen untuk menetap di gereja ini karena gembalanya itu hikmatnya besar sekali ya. Tidak kebetulan bulan yang lalu tanggal 8 Juni itu juga banyak yang liburan pergi ya. Hari ini pun sepi. Kalau misalkan yang khotbah pada hari ini orang tamu dari luar, kan mereka itu akan mungkin kecewa, tersinggung, kok orangnya cuma sedikit. Memang Pak Tony ini berhikmat sekali lagi. 2 bulan yang lalu saya sudah ditetapkan berkhotbah hari ini. Bagi saya tidak masalah, sedikit banyak itu tidak masalah. Pokoknya firman Tuhan disampaikan ya. Jangan heran kalau ada pengemis datang, permisi, hanya tepuk-tepuk tangan saja. Jangan heran, pengemis itu juga takut bayar royalti gitu ya. Hanya tepuk tangan saja tanpa lagu. Kita masuk di dalam firman Tuhan yang saya beri judul berpikir dulu sebelum bertindak. Kita ambil dari 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 4. Sampai 4 terlebih dahulu. Ayatnya ini cukup panjang sekali ya. Kita ambil dulu ayat 2 sampai 4. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 4. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. 3. Nama orang itu Nabal.
dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, sampai di sini dulu ya. Dikatakan ini perikopnya mengenai Abigail, Daud dan Nabal. Di situ dikatakan Abigail seorang perempuan yang cantik dan bijaksana. Mungkin kita itu berpikir, orang cantik dan bijaksana kok bisa ya nikah dengan laki-laki yang kasar dan jahat. Pada waktu itu perempuan tidak bisa memilih karena dijodohkan oleh orang tuanya. Kalau berjodoh dengan orang yang kaya, pasti anaknya itu enak, dan dia pun belum tentu dari orang miskin ya, juga orang tuanya pun enak. Jadi Abigail itu dikatakan bijaksana dan cantik. Kita baca di dalam Amsal 16 ayat 21. Ini banyak dari Amsalnya ya. Amsal 16 ayat 21. Apa arti bijaksana itu? Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi orang yang bijaksana itu berpengertian, bicaranya manis sehingga dapat lebih meyakinkan. Dari Amsal 14, Amsal 16 ayat 16 terlebih dahulu. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, Amsal ini menuliskan bahwa hikmat itu melebihi emas karena mendapatkan pengertian yang lebih berharga daripada perak. Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kita boleh ambil kesimpulan bahwa pengertian itu orangnya sabar, tidak cepat marah. Karena kalau cepat marah itu membesarkan kebodohan ya. Dari Amsal ini kita tahu bahwa Abigail itu orang yang berhikmat, besar pengertiannya, sabar, dan banyak pengetahuannya. Pak Tony pernah bilang, orang bijaksana itu banyak sekali pengetahuannya, tetapi orang yang berpengetahuan belum tentu bijak ya. Saat ini kita tahu semua banyak orang di PHK. Di situ bermunculan Sri Kandi. Tahu ya Sri Kandi itu siapa ya? Sri Kandi itu istri Arjuna yang jago berperang. Jadi istri-istri yang hanya kerjanya memasak mulai keluar semua, jualan online ya, yang bisa memasak, membuat masakan-masakan, dijual masakannya, yang pinter bikin kue untuk menopang pengeluaran biaya rumah tangga, menggantikan suami yang sedang kena PHK. Banyak sekarang suami yang nganggur, suami-suami tidak bekerja. Nah, ini kesempatan istri-istri bekerja, mencari uang untuk mendanai keluarganya. Saya beri contoh ya. Ada seorang perempuan, suaminya itu bekerja di atas kapal. Pangkatnya itu cukup tinggi. Pada saat pernikahan yang baru 2 tahun, dia itu memang mengirim uang untuk istrinya.
Tetapi sekarang ini sudah hampir 1 tahun. Dia itu berkata, aku tidak punya uang. Ternyata uangnya itu dikirim untuk adiknya. Istri tidak dikasih uang. Sudah punya anak 1 masih kecil, butuh popok, butuh susu ya. Jadi yang istri ini ambil langkah untuk mulai bekerja. Oleh perusahaannya dia ditempatkan di mana-mana, di luar pulau, di Jakarta, di Bali, di Makassar. Pada suatu saat, ini kejadian baru Agustus, dekat-dekat 17 Agustus ini ya terjadi. Dia itu 2 hari di Jakarta, kemudian dikirim ke Bali. Pada waktu itu hari Selasa, mamanya yang di sini jaga cucunya sehingga mbaknya gitu ya tidak bekerja, hanya menjaga cucu kerjanya itu. Menghubungi anaknya ini di WA, di telepon masih bisa. Sampai jam 11 malam masih bisa. Lewat jam 11 malam karena sudah ngantuk tidur, mbaknya ini tidur. Nah, kemudian esok harinya di WA, di telepon, tidak jawab sama sekali. HP-nya mati. Mulai kebingungan dia. Dia tanya sama saya, kenapa ya anaknya? Saya beritahu, wah ada apa-apa. Anaknya ini masih umur 21, masih muda. Kemudian dia tenang katanya. Hari Kamis tidak bisa dihubungi, hari Jumat tidak bisa, Sabtu sampai Minggu pulang dari gereja. Saya itu tanya, gimana Bu, sudah bisa dihubungi? Sudah bisa, tapi anaknya itu sudah di surga. Hah? Saya kaget, loh apa maksudmu ini? Tak gitu no sama saya. Ibunya ini cerita, ya memang sudah di surga, sudah tutup usia. Ternyata mulai hari Selasa dihubungi, Rabu pagi lah dihubungi, Selasa malam masih bisa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru ketemu jenazahnya itu di dalam kamar dalam keadaan telungkup, sudah rohnya itu sudah menghadap Tuhan. Bayangkan masih punya anak belum umur 22, masih berumur 2 tahun belum. Padahal tanggal 15 Agustus ini dia anniversary yang kedua tahun, masih baru nikahnya itu sudah meninggal dunia. Ketika itu suaminya langsung datang ditelepon ke Bali. Ternyata suaminya tidak mau diotopsi karena dilihat pintu kamarnya terkunci dari dalam, jendela-jendela ada teralisnya, tidak mungkin orang itu masuk, terus tidak ada tanda-tanda lebamnya. Anak ini orang Kristen ya, Tuhan itu begitu baik. Sudah berapa hari telungkup di tempat tidur, tapi jenazahnya itu masih utuh. Wajahnya ini utuh, kering, cuma tangannya ini agak mengelupas, keluar air dan darah cuma sedikit. Jadi waktu mau dibawa ke Surabaya itu agak sulit, perlu karena manggil polisi pada saat itu ya. Dia itu indekos di Bali. Tante kosnya ini mengira dia sudah pulang ke Surabaya karena waktu hari Selasa itu pamit sama tante kosnya ini, Bu saya mau pulang ke Surabaya. Dikira sudah pulang ke Surabaya, jadi dibiarkan saja. Ketika pintu itu didobrak baru ketahuan ada lalat yang keluar dari kamar tersebut. Jadi mengapa saya tahu? Karena rumahnya juga cukup dekat ya. Mbaknya ini pernah kerja di tempat saya sebagai ART. Dia keluar sudah 15 tahun karena menjaga cucunya. Jadi saya tahu persis cerita ini. Jadi kasihan sekali. Baru anaknya ini Oktober ini usia 2 tahun. Ulang tahun pernikahan tanggal 15 usia 2 tahun. Ternyata sudah meninggal.
Kita itu tidak tahu umur kita itu sampai berapa. Semua umur itu di tangan Tuhan ya. Jadi saya berikan contoh ini supaya tahu bahwa itulah pengorbanan seorang istri yang bekerja. Seperti Abigail ini begitu bijaksana, begitu berhikmat, berpengetahuan, dan pandai juga, omongannya itu manis. Kita teruskan di 1 Samuel 25 4-13. Tak perlu dibaca ya ini. Di situ Daud tadi datang kepada Nabal mau meminta bantuan. Ketika Nabal tahu, Nabal ini berkata, "Kamu itu siapa? Aku tidak kenal. Walaupun anak Isai aku tidak kenal." Nabal itu memaki-maki Daud. Daud itu menyuruh orang-orang suruhannya ke Nabal minta bantuan makanan pada waktu itu. Nabal memaki-maki. Orang suruhan Daud ketika pulang sampai kepada Daud menceritakan, Daud ini marah sekali sehingga dia mengerahkan tentaranya yang 400 orang itu untuk datang ke tempat Nabal, mau menghabisi seluruh orang laki-laki, sehingga ketika fajar menyingsing tidak ada orang laki-laki satupun yang masih hidup, dari anak-anak sampai orang tua. Di situ ada seorang pelayan yang datang kepada Abigail bercerita, tadi utusan Daud itu datang, ternyata Nabal itu memaki-maki, tidak diberi bantuan, memaki-maki. Terus pelayannya ini berkata, coba pikirkan apa tindakan yang harus kamu ambil. Abigail sebagai seorang yang bijaksana, dia mau menerima gagasan-gagasan walau dari pelayannya. Dia itu berpikirnya tidak sebulan lagi baru ngasih tindakan. Saat itu juga dia berkata kepada pelayan, coba sediakan makanan-makanan, terus kamu berangkat dulu menghadap ke Daud, saya akan menyusul di belakangnya. Nah, pelayannya itu datang dengan membawa banyak makanan-makanan untuk dipersembahkan kepada Daud. Ketika Abigail itu naik keledai, sampailah berjumpa dengan Daud. Abigail ini turun dari keledainya, menyembah sampai mukanya ini di tanah. Dia itu berkata kepada Daud dengan penuh hikmat bahwa Daud ini untuk apa mengotori tangannya untuk membunuh Nabal suaminya. Nabal namanya, bebal orangnya. Jadi Abigail ini sebagai seorang istri, dia itu kan berkomitmen. Istri itu sebagai penolong, sebagai penopang suaminya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak dengar tadi, kamu ini kan nyuruh suruhan ketemu Nabal. Ya jangan dianggaplah perkataan Nabal itu kena omongan-omongan yang berhikmat. Abigail ini bukan menjilat, Bu. Dia, apa yang dia bicarakan benar adanya, bahwa Daud akan menjadi raja. Perkataan yang lemah lembut meredakan amarah. Jadi karena Abigail berkata dengan penuh kelemah lembutan, hati Daud luluh, apalagi melihat kecantikannya ya. Daud itu juga senang wanita cantik lah begitu. Nah, Daud itu berkata, aduh kamu itu bijaksana sekali ya, sehingga tidak jadi membunuh semua laki-laki itu. Kemudian Daud ini menerima persembahan dari Abigail dan dibawa pulang. Nah, mengapa begitu? Karena pada saat itu Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia itu pada saat itu menempatkan diri di Karmel, dan pegawai-pegawai Daud ini menjagai
tempat pengguntingan domba dari Nabal tidak mengganggu satupun karyawan dari Nabal, sehingga Daud ini minta bantuan ke Nabal karena tidak diganggu sama sekali. Kan wajar toh minta balasan dari Nabal. Karena itu ketika Abigail sudah pulang ke rumah, dia melihat Nabal ini sedang bersenang-senang sambil mabuk-mabukan. Karena suaminya mabuk, Abigail ini tidak menceritakan apa yang sedang terjadi. Dia itu diam saja. Nah, sekarang itu banyak orang yang kalau bertengkar istri atau suami, misalkan suaminya marah, istrinya tidak berkata dengan lemah lembut, malah apa kamu mendelak-mendelik, tak culuk kamu gitu ya. Seperti api yang disiram pakai minyak. Kalau dikatakan begitu ya tambah marah. Jadi kita harus tahu seperti Abigail itu, biarlah berhikmat, diam dulu. Nanti kalau sudah reda amarahnya, baru omong sama suaminya, tadi kamu kok gini, tadi kamu kok gitu, kok marah-marah. Terus tadi Abigail sebagai seorang istri yang punya komitmen terhadap suaminya, dia menyalahkan dirinya sendiri bahwa dia tidak dengar kalau Daud itu datang. Saya pernah punya teman, orangnya sudah tidak ada di dunia ini ya. Dia itu terlalu menjelek-jelekkan suaminya. Teman-temannya semua diceritai kejelekan suaminya. Nah itu istri yang tidak berhikmat. Apa gunanya menceritakan? Dia itu membenarkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang suka menceritakan kejelekan istri atau suaminya, dia itu sebetulnya sedang membenarkan dirinya sendiri. Terus ada lagi contoh, kalau mamanya yang dari luar kota datang, anaknya itu laki ya, kelon-kelon sama mamanya ini, istrinya disuruh pindah kamar. Nah itu kan tidak logis gitu, karena mereka sudah suami istri. Terus karena dekat sekali dengan mamanya, hal-hal pribadi tentang istrinya itu diceritakan kepada suaminya. Hal-hal pribadi apa? Misalkan begini ya, Ma, istriku itu ternyata punggungnya bolong, katanya gitu. Terus mamanya mikir, memangnya kamu kawin dengan siapa? Punggungnya bolong kok mau ya? Ya kalian yang tertawa ini tahu siapa yang dimaksud ya. Terus cerita lagi, Ma, istriku ini kalau malam kencak-kencak terus kayak jalan kencak katanya. Loh, mamanya dia berpikir, kamu kasih makan beling seperti jalan kencak. Ya contohnya seperti itulah gitu ya. Kalian tahu sendiri hal-hal pribadi yang tidak perlu diungkapkan kepada siapapun juga, di bagaimanapun juga, istri atau suami itu pilihan kita sendiri. Kita sudah tidak dijodohkan oleh siapa-siapa, itu pilihan kita sendiri, sehingga kita tidak boleh membicarakan kelemahan-kelemahan yang pribadi-pribadi sifatnya kepada orang lain. Itu tidak perlu. Jadi Abigail ini tidak menjilat, tetapi apa yang diomongkan itu benar adanya. Kalau orang bekerja di suatu perusahaan zaman sekarang ini, banyak orang-orang penjilat-penjilat bosnya ya, supaya diberi kenaikan gaji yang lebih, supaya mendapat kedudukan yang enak. Mereka itu kerjanya tidak becus, tapi menjilat atasan supaya menjadi enak. Dia tidak membaca tentang Abigail ini mungkin, sehingga tidak menjadi orang yang berhikmat. Keesokan harinya Abigail datang kepada Nabal.
karena kalau mabuk malamnya, pagi hari pasti sudah sadar ya. Diceritakanlah kepada Nabal bahwa kemarin itu kamu hampir ditumpas oleh serdadu dari Daud. Serdadu-serdadu dari Daud itu kebanyakan orang-orang dari perampok, dari orang-orang yang pernah sakit hati, orang-orang yang dikecewakan. Jadi mereka itu kejam-kejam dan sadis-sadis. Tetapi serdadu-serdadu itu begitu tunduk kepada Daud, itu dikatakan Daud itu pasti juga bijaksana di dalam memimpin anak buahnya. Nabal ketika mendengar itu jantungnya langsung sakit, dikatakan menjadi kaku karena masalah jantungnya, dan beberapa hari kemudian dipukul sama Tuhan sehingga Nabal mati ya. Ketika Daud mendengar Nabal mati, dia mengirim orang suruhannya datang ke tempat itu untuk meminang Abigail untuk dijadikan istri. Lah Daud ini tidak berpikir ya, dia bertindak, tidak berpikir dulu. Kita kan tadi belajar berpikir dulu sebelum bertindak. Daud ini tidak berpikir bahwa kalau banyak istri, memang waktu itu raja-raja itu umumlah banyak istrinya. Tidak berpikir bahwa nanti anak-anaknya pasti rebutan tahta, pasti permaisurinya digulingkan supaya selirnya menjadi permaisuri. Ini ada contoh. Baru-baru ini juga terjadi di Ambon ya kejadiannya. Ada 2 SNU yang sedang tawuran. Jadi anak SNU yang satu tawuran dengan yang satunya. Ketika tawuran itu terjadi, ada yang satu menikam anak SNU yang lain sehingga mati. Nah, kampung yang kematian anaknya ini tidak terima, sehingga membalas kampung yang anak yang menikam itu, membakar rumah-rumah. 17 rumah terbakar. Itu kira-kira 15 menit dari rumah Andika ya, di Citraland, sebentar saja, dekat jadinya. Membalas, saya mendengar itu kok seperti cerita silat ya. Kalau cerita silat itu di awal mulainya pasti ada keluarga yang difitnah, dihabisin semua. Kemudian ada anaknya yang diselamatkan, entah diselamatkan oleh siapa, guru yang sakti atau siapa gitu, sampai selamat. Sesudah besar anak ini membalas dendam. Dia itu cuma berkata, Paujo gitu ya. Pak Tony tertawa, Paujo, bisanya boyo Paujo gitu ya. Seperti cerita silat, saling membalas. Padahal kalau kejahatan dibalas kebaikan, selesai sudah. Tetapi kalau kejahatan dibalas kejahatan, sampai kapan? Rumahnya dibakar, tidak punya rumah, kemudian mau membalas kampungnya lagi, balas-balasan terus. Jadi hati-hati, biarlah kebaikan itu kita balaskan kepada kejahatan. Gampang, memang tidak gampang itu. Tetapi kan Pak Tony itu sering berkata, kita ikut Kristus ini tidak gampang memangnya, sulit. Kita harus mikul salib mengikut Kristus. Ya dituruti saja. Memang salib yang kita pikul itu berlainan sekali. Karena Tuhan itu tahu, kalau kamu tak suruh mikul 2 salib, kamu tidak akan kuat. Jadi wis separuh saja salib yang dipikul gitu ya. Kalau kamu kuat, ya dikasih 3, dikasih 5 sama Tuhan, supaya bisa. Karena setiap masalah pasti ada solusinya ya. Jadi kita belajar mengenai Abigail, Nabal, dan Daud.
kita tarik kesimpulan. Satu, bijaksana. Bijaksana itu mempunyai hikmat, menerima gagasan-gagasan meskipun dari pembantu sekalipun gagasannya diterima, mempunyai hikmat, mempunyai pengertian, bicara dengan lemah lembut. Kedua, berpikir dulu sebelum bertindak. Nanti akan terjadi penyesalan-penyesalan. Supaya tidak menyesal, ya berpikir dulu. Tapi ingat, berpikirnya jangan lama-lama. Kalau halnya itu begitu harus cepat, Roh Kudus itu senantiasa memberikan keputusan yang cepat pula, sehingga dalam waktu sekejap pun kita sudah bisa mengambil keputusan dan bersama dengan Roh Kudus keputusan itu pasti betul adanya. Ketiga, bijaksana itu seperti tadi ya, mempunyai pengetahuan. Orang yang pengetahuannya banyak belum tentu bijaksana. Dan ingat, kata-kata yang lemah lembut meredahkan amarah. Jadi kalau ada orang marah, jangan marah sekalian, tetapi perkatakanlah yang lemah lembut supaya kegeraman itu reda. Ya, khotbah ini singkat. Roh Kudus memberitahu saya hal-hal tersebut sehingga di otak saya ini seperti ada puzzle-puzzle yang akhirnya nyambung gitu. Saya minta tolong pemain musik silakan, Ruth juga. Ingat ya, kita berkomitmen bertempat di gereja ini karena dipimpin oleh orang yang bijaksana dan penuh hikmat. Jadi jangan kemana-mana. Kalau bertumbuh di sini, ya nikmatilah di sini. Ya, firman Tuhan ini memang singkat, tapi semoga menjadi berkat bagi kami semua. Ajar kami Tuhan. Lagu yang kita sudah nyanyikan minggu yang lalu.